tujuan utama penyediaan rumah negara yaitu meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Bahkan untuk pejabat BRIN sekalipun kita tidak memperbolehkan pemanfaatan rumah negara untuk pejabat apabila dia memiliki rumah di dalam aglomerasi. Kalau memang sudah tidak berhak, ya dan memang itu bukan hak kita, gitu. Rumah negara itu fasilitas tambahan, bukan hak kebijakan pemerintah pusat. Intinya tidak ada lagi rumah negara yang dijadikan golongan 3. Jadi kalau sejak awal di BRIN ini sudah tidak ada rumah negara golongan 3. Nah, kasus yang terbanyak sebenarnya kasus yang rekan-rekan kita yang sudah pensiun tetapi belum segera mengembalikan. Karena kita ingin memberikan fasilitasi itu secara lebih berkeadilan, itu sebabnya kita lakukan pembatasan masa tinggal. Ya akhirnya kita lakukan pembatasan 1+1. Jadi bukan mau buat mall, bukan mau buat lapangan golf ya. Ada itu hoax di WA Group begitu. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show. Saya Mas Pur. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik, penuh dinamika, yaitu rumah negara. Sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi dan urgensi rumah negara bagi pejabat negara atau aparatur sipil? Lalu bagaimana kebijakan yang dirancang oleh BRIN untuk mendukung kinerja yang lebih efektif? Untuk mengupas lebih dalam, telah hadir bersama kita Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak LTH. Ya, terima kasih Mas Pur. Ya. Sekarang saya panggil Pak LTH, Pak ya. Oh iya. Kepanjangan soal namanya. Oh iya. Kan Mas Pur aja kita panggil Mas Pur. Kan 3 huruf aja. Baik. Kita mulai Pak ya. Ya, Oke. makasih. Terkait rumah negara ini, saya pikir memang agak menarik dan kadang-kadang menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Dari Pak. dulu Dari dulu ya. Ya, dari dulu. Bisa dijelaskan Pak, sebetulnya rumah negara itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau secara umum rumah negara itu kan rumah yang memang disediakan oleh negara untuk pejabat negara, istilahnya ya. Gitu. Jadi itu apa peraturannya aja, PP-nya aja udah dari tahun, saya jadi lupa kan tahunnya ya. PP yang terakhir ada PMK-nya juga, Peraturan Menteri Keuangan, dan kalau di BRIN ada juknisnya di peraturan BRIN ya. Gitu. Jadi ya itu memang fasilitas yang disediakan negara untuk pejabat negara, dalam tanda petik itu adalah ASN, karena semua ASN itu sebenarnya pejabat ya, gitu, dengan kriteria dan aturan-aturan tertentu. Oke, Ya. berarti tidak semua orang bisa menempati rumah itu? Oh iya tentu, ASN ada jutaan, masa harus negara menyediakan jutaan rumah ya kan tidak mungkin juga. Iya. Ya. Kalau BRIN ini kan awalnya dari 5 entitas itu Pak, Betul. masing-masing mungkin ada fasilitas rumah negara. Ya, Nah betul. sekarang yang dikelola oleh BRIN ini berapa lokasi Pak? Ya, jadi kalau kami yang ada di BRIN saat ini pasca pembentukan BRIN itu tentu kami kan kami membawa semua aset ya dari 5 entitas ya, Kemenristek waktu itu, kemudian Batan, BPPT, Lapan, dan LIPI, ya kan, masing-masing ada sebagian ada yang memiliki rumah negara lah ya, gitu. Nah itu yang kemudian kita kelola dan kemudian juga kita optimalkan, ya kan, untuk tujuan utama penyediaan rumah negara yaitu meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi tentu saja ya. Gitu. Sehingga itu sebabnya kita harus melakukan pengaturan-pengaturan tambahan, apalagi pasca integrasi kan dinamika sivitas BRIN kan cukup tinggi ya, karena kita total sejak awal sudah 14.000 berapa ratus orang, dan sebagian ya ribuan diantaranya itu berdomisili di berbagai daerah, ya kan, yang harus hadir kalau mulai tahun ini ya kan di homepage pusat risetnya ya, di kawasan-kawasan riset utama kita ya, kawasan sains dan teknologi utama kita ya, gitu, dan tentu itu harus kita prioritaskan kan. Iya. Ya.
Pak, gitu. kalau tidak salah Hmm. tipe-tipe rumah negara itu ada beberapa Ya, rumah pengelompokan gitu negara Pak ya? golongan ya, bukan Golongan ya, tipe. ya. Ya, golongan 1, 2, dan 3. Oh gitu. Ya, jadi kalau sejak awal di BRIN ini sudah tidak ada rumah negara golongan 3. Oke. Ya, sejak awal ya, karena rumah negara golongan 3 itu rumah negara yang telah mendapatkan persetujuan ya dari kementerian terkait ya, baik itu Kementerian PUPR saat itu maupun Kementerian Keuangan untuk dapat dialih statuskan menjadi milik pribadi dengan pembayaran bla bla bla, dan ada beberapa lah ya kriterianya. Tetapi persetujuan itu harus keluar dulu. Nah, pada saat kita penggabungan di integrasi di BRIN 2021 itu tidak ada. Semua sebagian besar rumah negara golongan 1 ya, misalnya yang di kompleks Serpong ya, KST B.J. Habibie di Serpong, dan ada sebagian kecil yang golongan 2 gitu. Nah, akhirnya karena melihat kondisi tersebut dan juga kebijakan pemerintah pusat bahwa sudah tidak boleh ada pengalihan ya. Jadi intinya tidak ada lagi rumah negara yang dijadikan golongan 3 ya, secara umum ya, kebijakan dari Kementerian Keuangan seperti itu begitu. Nah, akhirnya sudah semua kita jadikan rumah negara golongan 1 saja. Artinya kebijakan itu bukan kebijakan BRIN ya Pak? Memang ya kita tidak bisa lepas dari kebijakan pusat kan. Pusat. Karena kan pemilik barang ini pada hakikatnya kan Kementerian Keuangan ya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan ya. Kemudian apa sih Pak persyaratan bagi para sivitas atau pejabat yang bisa menempati rumah negara? Dengan kondisi yang tadi sudah saya sampaikan, jadi karena kita ingin memberikan fasilitasi dalam tanda petik ya, itu secara lebih berkeadilan ya. Itu sebabnya kita lakukan pembatasan ya, pembatasan masa tinggal ya. Rumah negara itu menjadi 1+1. 1+1. Ya, jadi istilahnya ada yang namanya surat izin penghuni ya, penghunian rumah negara. Itu sebenarnya aturan lama sudah dari dulu. Cuman sayangnya memang dulu tidak, ya mohon maaf ya, tidak diberlakukan dengan disiplin ya, sehingga banyak rekan-rekan kita itu yang menghuni rumah negara tanpa SIP. Ya, surat izin penghunian gitu. Nah, itu yang kemudian dilakukan dalam tanda petik ya, seperti pemutihan oleh Setama ya, dilakukan pembukaan pengajuan SIP. Ya, itu sejak 2023 ya, seingat saya gitu, 2023, dan SIP itu memang diterbitkan 1 tahun sekali. Jadi harus dievaluasi, kemudian diperpanjang. Nah, untuk kondisi BRIN ya, karena melihat kondisi kita yang ada banyak tadi ya, dinamika teman-teman yang memang ribuan ya, harus khususnya ke KST Soekarno dan KST Habibie ya, itu ya akhirnya kita lakukan pembatasan 1+1. 1+1 itu artinya? Ya, 1 tahun bisa diperpanjang 1 tahun. 1 tahun ya, lagi. 2 tahun Berarti setelah 2 tahun mereka tidak boleh menempati. Ya, asumsinya sekarang kan rata-rata pegawai juga sudah memiliki rumah ya sebenarnya, gitu loh, ya kan? Sehingga kan lebih baik itu kita prioritaskan memang untuk yang membutuhkan, dalam arti harus melakukan mobilitas yang cukup dinamis ya. Jadi harus stay 2 minggu, ya kan? Seperti mes lah. Jadi sebagian besar itu kita alih fungsikan menjadi mes. Bahkan untuk pejabat BRIN sekalipun kita tidak memperbolehkan pemanfaatan rumah negara untuk pejabat apabila dia memiliki rumah di dalam aglomerasi. Ya, jadi misalnya ada direktur ya, gitu. Kemudian dia rumahnya di Bogor, kantor di Tamrin. Nah, itu tidak eligible untuk mengajukan penghunian rumah negara di Bekasi misalnya. Atau kalau di Jogja itu misalnya di Gunung Kidul, Babarsari ya, terus rumah tapi punya rumah di misalnya ya, di Kulon Progo gitu barangkali, ya itu juga tidak eligible misalnya. Harus betul-betul yang dari luar kota. Misalnya memang orang Surabaya,
kemudian dia mendapatkan penugasan ke Tamrin, wah itu kita prioritaskan untuk mendapatkan rumah negara selama masa jabatannya saja. Oh, gitu. Gitu. Itu pun harus bayar sewa setiap bulan, ya, dan harus bayar PBB dan listrik sendiri. Karena ketentuan dari Kementerian Keuangan memang seperti itu. Ya, makanya saya sendiri pun saya tidak pernah menempati rumah negara ya. Pak Handoko, Ya. Hmm. dari situasi sekarang ini, apakah Ya. ada penyalahgunaan atau penyelewengan dari aturan Ya, tersebut? sayangnya cukup banyak ya, tetapi itu kan memang sebagai apa konsekuensi dari tata kelola yang memang mohon maaf sekali itu kurang disiplin ya sebelumnya, sehingga banyak penghunian tanpa memiliki SIP. Kemudian ini yang kasus-kasus yang banyak ya, penghunian oleh yang tidak berhak. Oke. Misalnya sudah apa anaknya ya kan atau pasangannya Iya. suami atau istrinya karena yang ASN yang bersangkutan misalnya sudah meninggal atau apapun lah ya Iya. gitu, bahkan ada yang disewakan. Oh Ya, iya. iya, jadi itu kan tidak bagus lah ya. Jadi kita ini kan mengemban amanat dari masyarakat ya kan, kita ini dibiayai masyarakat ya kan, salah satunya ya bentuknya rumah negara itu begitu ya. Gitu. Jadi ya kalau memang apa sudah tidak berhak ya, dan memang itu bukan hak kita gitu. Iya, Rumah negara itu fasilitas tambahan bukan hak Karena gitu ya, bukan hak ya kan. Jadi ya dikembalikan lah ya Iya, iya, gitu. iya. Apa untungnya juga kita melakukan Iya. itu kan? Iya, Ya iya. itu kan membuat hidup tidak nyaman juga. Betul, Ya betul. kan? Gitu. Nah, kasus yang terbanyak sebenarnya kasus yang rekan-rekan kita yang sudah pensiun tetapi belum segera mengembalikan, Oke. gitu ya. Nah, memang saat ini melihat fenomena seperti itu, ya akhirnya dengan sangat terpaksa kita harus memberlakukan pengaturan yang lebih ketat. Penertiban kembali gitu. Ya, salah satunya misalnya untuk yang akan pensiun itu wajib pensiun atau pindah ke luar instansi loh ya. Iya. Harus mengembalikan. Harus menyampaikan surat bebas BMN. Iya. Apakah itu laptop atau mobil untuk mantan pejabat ya, atau apa termasuk rumah negara. Termasuk rumah negara. Gitu. Ya karena kita tidak bisa pungkiri banyak juga mantan pejabat dulu yang masih pegang mobil misalnya ya, nariknya saja susah gitu. Itu kan tidak seharusnya, ya kan? Gitu loh. Justru kita harus memberikan contoh dong, ya. Gitu bagi teman-teman kita yang lain ya. Nah, kalau itu tidak ada surat bebas BMN itu, SKPP-nya tidak kami keluarkan. Ya kan? Nah, menurut saya itu hal yang sangat basic dan wajar, ya kan? Anak sekolah aja nggak dikasih ijazah kalau nggak bebas pinjam buku perpustakaan ya kan, harus minta surat bebas perpustakaan, surat bebas apa begitu kan? Iya, betul. Lah iya, maksud ini ASN yang dibayar negara, dibayar masyarakat, ya kan? Masih mau nenteng-nenteng aset yang bukan hak kita gitu loh. Gitu. Buat apa gitu ya. Pak, saya dengar-dengar gini, Pak. Salah satu alasan untuk penertiban kembali rumah negara itu karena adanya temuan BPK gitu, Pak ya. Oh iya, memang BPK, temuan BPK itu sudah setiap tahun tersampaikan kan bahwa rumah negara harus ditertibkan karena mereka menemukan pemanfaatan rumah negara oleh penghuni yang tidak berhak, gitu ya. Dan ini kan ya kalau kita sebagai sesama katakanlah semuanya ya abdi negara ya kan malu lah ya. Ada begitu itu kan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, ya kan, bukan hak kita gitu. Ya, di lain sisi juga memang kita memiliki kebutuhan yang juga sudah berkembang kan. Misalnya kalau di KST B.J. Habibie di Serpong itu kan kita perlu melakukan perluasan lab gitu, karena pasca integrasi kita lihat misalnya pusat teknologi roket, pusat teknologi satelit yang di Bogor itu kan sudah sulit dikembangkan ya karena sangat sempit lahannya dan dikepung oleh pemukiman ya, sama sekali tidak layak dan berpotensi membahayakan. Jadi itu kan
ada rencana sejak awal ya untuk dipindahkan ke KST B.J. Habibie di Serpong misalnya. Iya, gitu. Jadi bukan mau buat mall, bukan mau buat lapangan golf loh ya. Ada itu hoax-hoax di WA Group begitu. Ini yang mau saya tanyakan tadi, Pak. Oh iya, mau tanyakan. Saya udah tangkap itu. Ya nggak mungkin lah, KST B.J. Habibie itu kan kawasan nuklir strategis loh. Iya, betul. Iya kan, gitu. Seharusnya kalau jujur, rumah negara pun nggak boleh ada di situ. Iya, ya. Tidak boleh sebenarnya, iya. Gitu sebenarnya loh ya. Iya, iya. Itu tidak hanya OVIDNAS ya, objek vital nasional, tapi itu kawasan nuklir. Kalau semua kawasan kita OVIDNAS ya, objek vital nasional, tapi khusus KST B.J. Habibie itu kawasan nuklir. Iya. Gitu. Jadi tidak seharusnya ada yang tinggal di dalam kawasan itu. Gitu. Dan kita akan lakukan supaya pemberesan rumah negara ini ya secara umum ya di berbagai lokasi, di Bogor, di Jogja, ya kan, di mana-mana ini di Ambon ya supaya bisa tertib, ya kan, kita semua bisa menjadi contoh yang baik lah untuk nggak hanya untuk teman-teman tapi untuk masyarakat dan generasi penerus kita lah ya, supaya nggak diwariskan nih problem. Ini problem sudah sejak sudah 5 Menristek ya. Yang saya ingat saja ya, sudah 5 Menristek ini, nggak kelar-kelar ini. Iya, iya, betul. Ya kan, betul. kan kasihan, masuk mau gitu, saya wariskan lagi yang benar aja. Ya kan, gitu. Nanti nggak bisa move on nih, apa penerus kita kan, make riset nggak sempat ini. Ya, make rumah negara aja. Lalu begini Pak, bagaimana ke depannya BRIN ini bisa mengelola rumah negara dengan baik, yang tujuannya utama adalah untuk mengoptimalkan riset dan inovasi. Ya, jadi ke depan memang pertama rumah negara yang sudah tidak layak, sudah berusia sangat terlalu tua, ya akan kita hapuskan, ya kan? Dan apa? Karena itu akan menghabiskan biaya pemeliharaan loh ya, ya yang cukup besar dan kurang transparan juga di banyak kasus ya, gitu. Nah, yang layak dan memang masih diperlukan akan kita alih fungsikan menjadi MES, gitu. Jadi untuk tadi ya kan teman-teman yang 2 minggu, 3 minggu, ya kan yang mondar-mandir ini misalnya kan kebutuhan cukup besar tuh, ya kan khususnya di Bandung, Serpong dan Cibinong ya, gitu. Jadi kita akan fokuskan seperti itu. Yang kedua kita akan bangun model-model seperti apartemen saja. Ya, sehingga itu lebih mudah pemeliharaannya, tidak makan space ya, tidak makan lahan dan bisa kita bangun di luar kawasan gitu. Misalnya kalau di KST B.J. Habibie itu bisa di luar lahan kita kan masih ada tuh yang di luar lahan ya, yang satu area dengan IT misalnya ya, atau di KST Soekarno itu ada yang sisa-sisa lahan yang di luar Jalan Lingkar misalnya. Yang di KST B.J. Habibie juga ada yang di luar Jalan Lingkar ya, yang bisa kita bangun apartemen, model-model apartemen begitu, sehingga bisa ditempati oleh tadi teman-teman yang bermobilitas dan juga ada perisai tamu misalnya, ya kan, gitu. Jadi kan lebih enak ya, orang bisa jalan kaki, mondar-mandir ke lab seperti itu ya, tapi tidak untuk ditempati secara jangka waktu panjang ya kecuali aturan tetap ada Pak ya. Oh iya, dan itu sesuai aturan kan, memang regulasinya seperti itu gitu ya, kecuali tadi untuk teman-teman yang ditugaskan, kebetulan ditugaskan menjadi struktural misalnya, atau kepala PR, kepala OR yang berasal dari luar aglomerasi, ya kan, gitu ya, itu risiko kan ya, jadi ya kita prioritaskan kalau itu, tapi hanya selama masa jabatannya, tidak sampai pensiun atau bahkan setelah pensiun turun-temurun nanti dikontrak-kontrakin, dibikin kan repot juga ya kita. Saya ini orang lama di KST Habibie ya, jadi ya saya tahu persis ya. Sekarang gini Pak, apa harapan Bapak terkait pengelolaan rumah negara ini agar bisa nanti efisien dan nanti bisa bermanfaat bagi seluruh sivitas BRIN gitu? Pertama kan regulasi ini kita berlakukan untuk semuanya tanpa kecuali ya. Kita tidak memandang itu mantan pejabat, tidak memandang itu siapa, ya kan, semua lo ya, gitu. Justru kepada yang mantan pejabat
selalu disampaikan, ya mau kasih contoh, mosok, ya kan? Iya. Gitu loh. Kita juga harus belajar mensyukuri nikmat kan, ya dari yang di atas ya, Betul. gitu loh. Jadi iya itu kan bukan hak, Iya. ya kan? Kenapa masih berupaya seperti itu? Udah jelas-jelas itu tidak mungkin, Iya. ya kan? Gitu loh. Jadi seperti itu dan ya kita berlakukan sama untuk semuanya tanpa pandang bulu. Gitu dan kami akan berlakukan ya sesuai ini saja. Kalau tidak ada SIP itu artinya secara regulasi loh ya. Itu melanggar PP 94 juga karena artinya ASN melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk pemakaian aset negara tanpa izin. Ya, itu sebabnya jadi ada konsekuensi dipanggil majelis itu semacam hukuman disiplin ya gitu kan ada tuh yang komplain ya kan gitu misalnya ya ini diintimidasi loh bukan intimidasi sebagai ASN kan udah tahu dan itu ada regulasinya ya kan gitu loh jadi seperti itu gitu ya jadi ya kita lakukan apa adanya saja semua dikembalikan pada porsinya ya kan semua jujur lah pada diri sendiri ya gitu. Jadi dan jangan mengatasnamakan teman-teman yang hidupnya susah, ya kan? Gitu. Saya tahu persis siapa yang hidupnya susah. Ya, karena itu kan kawan-kawan saya semua, ya kan? Gitu. Dan saya akan melakukan sesuatu untuk mereka, gitu. Tapi jangan manfaatkan mereka untuk kepentingan yang sebenarnya bahkan sudah punya rumah, ya. Gitu. Ya, please deh, ya. Gitu kita harus jujur lah ya gitu dan kan nggak elok gitu dilihat kawannya kan semua juga tahu ya kan gitu loh kan kawannya banyak yang hidup lebih susah loh ya serius ya gitu tetapi mungkin mereka lebih mensyukuri nikmat ya yang sudah diterima sehingga ya kan gitu mau apa lagi ya kan Baik. Gitu Pak Surya. Oh jadi serius ya Pak Surya. Gak ada ketawanya hari ini. Ini Pak. Ini terakhir tadi kalimat Bapak itu serius dan kayaknya dari hati. Loh, oh iya dong. Ini kawan saya semua. Saya kenal hampir semuanya. Serius ya. Baik Pak Handoko, terima kasih banyak atas waktunya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan pengelolaan rumah negara di BRIN semakin optimal, semakin bermanfaat bagi seluruhnya. Dan sebagai ASN kita harus ngasih contoh ke masyarakat dan harus menunjukkan ke masyarakat integritas kita. Ya, kita ini numpang hidup kan, jadi ASN sudah diberi nikmat berpuluh tahun sampai insya Allah sampai pensiun atau yang mungkin sudah pensiun, ya kan? Gitu loh, ya. Kita nggak tahu dulu kita sudah berkontribusi cukup besar atau tidak, ya tentu orang yang menilai. Tapi setidaknya apa yang bukan menjadi hak kita dan itu milik masyarakat harus kita kembalikan. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Mas Pur undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Terima kasih Pak Handoko. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.